Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Mu'arifatul Zahra dengan NIM 2000-2026. Saya dari kelompok 2 dengan mata kuliah Manajemen Layanan Khusus Pendidikan, yang mana diampu oleh dosen yaitu Ibu Tia Ayuningrum. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu terkait dengan manajemen laboratorium sekolah. Nah, di sini ada nama anggota kelompok kami, yaitu ada Mutia Rahmah, Sabrina, Vanessa Otavia, dan saya sendiri Yulia Mu'arifatul Zahra. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan topik kali ini. Yang pertama itu terkait dengan pengertian dari laboratorium sekolah itu sendiri. Nah, ada menurut pendapat para ahli, yang di sini ada 3 para ahli yang mengemukakan tentang pengertian dari laboratorium sekolah. Yang pertama itu ada menurut Mas Tika dan kawan-kawannya, itu tahun 2014, bahwasanya ia menjelaskan laboratorium itu berasal dari kata laboratori, yang memiliki arti bahwasanya laboratorium itu adalah tempat yang dilengkapi dengan peralatan untuk melangsungkan eksperimen di dalam sains atau melakukan pengujian dan juga analisis. Nah, itu menurut pendapat dari Mas Tika dan kawan-kawannya. Selanjutnya ada menurut pendapat WJS Purwadarminta tahun 2002. Ia menjelaskan bahwasanya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa laboratorium ini adalah tempat untuk mengadakan percobaan, penyelidikan atau sebagainya, dan lain sebagainya, itu sebagai sesuatu yang berhubungan dengan ilmu fisika, baik itu ilmu kimia dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga ada menurut pendapat dari Nuryani R tahun 2005. Ia menjelaskan bahwasanya laboratorium itu adalah suatu tempat di mana percobaan dan penyelidikan itu dilakukan. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya laboratorium sekolah ini merupakan unit penunjang akademik bagi peserta didik dalam melakukan suatu percobaan, penyelidikan, baik itu praktek ilmiah. Jadi di sini siswa atau peserta didik dituntut untuk melakukan praktek di dalam sebuah laboratorium itu, sehingga mereka ada melakukan kerja kelompok di dalamnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang masalah dari laboratorium sekolah. Masalah yang pertama itu terkait dengan sumber daya manusianya. Sumber daya manusia yang di sini dimaksud adalah sumber daya pengelola dari laboratorium, yang terdiri dari kepala laboratorium, teknisi maupun laboran. Nah, laboran ini adalah orang atau ahli ilmu kimia dan lain sebagainya yang bekerja di dalam laboratorium itu. Yang kedua ada keterbatasan sarana dan prasaranya. Adanya bantuan berupa gedung, laboratorium itu maupun peralatan lainnya bukan berarti tidak ada masalah yang timbul. Misalnya jika kondisi gedungnya jauh dari pusat sekolah, maka akan rawan dari pencurian karena tidak ada penjagaan yang ketat. Yang ketiga itu ada lemahnya administrasi. Masalah administrasi terkait langsung dengan kesediaan tenaga administrasi di dalam laboratorium, khususnya kepala laboratorium. Yang keempat itu lemahnya dukungan sekolah. Nah, laboratorium ini dijadikan sebagai alternatif ruang pertemuan bagi sekolah ketimbang membongkar pembatas kelas atau menggunakan sebuah kelas. Lebih mudah menggunakan ruang laboratorium yang relatif luas. Dengan demikian, ketika laboratorium itu masih dianggap sebelah mata oleh sekolah, maka alokasi dana yang ke arah pengembangan laboratorium sangat terbatas, bahkan mungkin tidak ada. Yang kelima itu ada perkembangan ICT atau Information and Communication Technology. Perkembangan ICT ini sangat pesat. Hal ini bisa dilihat dari dengan merebaknya bagi konten-konten multimedia yang begitu menarik, baik melalui internet, iklan, surat kabar,
majalah, bahkan iklan-iklan di pinggir jalan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kebutuhan dari laboratorium sekolah. Yang pertama itu ada standar laboratorium yang mana meliputi ukuran dari laboratorium, bentuk dan alokasi laboratorium, dan juga ruang persiapan. Yang kedua itu ada pembangunan laboratorium yang meliputi fungsi dan juga karakteristik, prasyarat utilitas ruang, tinjauan keselamatan dan juga kesehatan. Selanjutnya ada kenyamanan ruang, standar kelengkapan dan juga luas ruang laboratorium. Nah, ada juga tujuan dari laboratorium sekolah ini. Yang pertama itu ada meningkatkan kemampuan siswa dalam menguasai bahan ajar. Yang kedua itu ada mengembangkan pemikiran dengan alasan yang rasional dan juga ilmiah. Yang ketiga itu memahami kompleksitas dari suatu fenomena. Yang keempat, mengembangkan keterampilan praktis. Dan yang kelima itu memahami sains. Yang keenam itu merangsang siswa untuk tertarik dalam bidang sains. Yang ketujuh itu mengembangkan kemampuan bekerja kelompok. Nah, jadi laboratorium sekolah ini sangat memiliki tujuan yang sangat-sangat penting bagi kelangsungan hidup para siswa. Selanjutnya ada fungsi dari laboratorium sekolah. Itu dijelaskan menurut MH tahun 2002. Ia menjelaskan bahwasanya fungsi kepala sekolah ini ada 5. Yang pertama itu untuk tempat menyelidikkan berbagai masalah, yakni pemunculan permasalahan dan juga upaya untuk memecahkan masalah tersebut. Yang kedua itu tempat untuk melatih keterampilan serta kebiasaan menemukan suatu masalah secara teliti. Yang ketiga ada tempat untuk mendorong semangat siswa. Yang keempat, tempat untuk melatih siswa. Nah, tempat untuk melatih siswa ini supaya siswa itu bersikap cermat, bersikap sabar dan juga jujur, serta bisa berpikir kritis dan juga cekatan. Yang kelima itu ada tempat bagi siswa untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya. Jadi, laboratorium ini memiliki fungsi-fungsi tersendiri menurut pendapat MH tahun 2002. Selanjutnya ada jenis-jenis dari laboratorium sekolah. Nah, dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada menurut kegunaannya. Itu ada laboratorium pembelajaran. Laboratorium pembelajaran ini memiliki ukuran yang lebih besar daripada dibandingkan dengan laboratorium penelitian. Sedangkan laboratorium penelitian ini adalah tempat belajar serta mengadakan percobaan atau penyelidikan dan sebagainya yang berhubungan dengan sains atau ilmiah. Nah, jenis selanjutnya itu dibagi menurut bidang garapannya. Ada laboratorium IPA, laboratorium biologi, laboratorium kimia, laboratorium perpustakaan, dan juga laboratorium bahasa dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini ada pelaksanaan program laboratorium sekolah. Pelaksanaan program laboratorium sekolah ini ada 6. Yang pertama itu penyediaan dan pengembalian alat dan bahan laboratorium. Penyediaan alat dan bahan laboratorium ini dilakukan oleh laboran ya, oleh ahli kimia tadi di ruang persiapan setelah menerima daftar permintaan dari guru praktikum. Itu juga dipertimbangkan oleh jumlah kelas ataupun kelompok yang akan melakukan praktikum. Yang kedua itu ada pengembalian alat dan bahan laboratorium. Nah, selama praktikum itu menjadi tanggung jawab dari guru praktikumnya itu sendiri. Guru praktikum ini juga harus senantiasa memberikan peringatan peserta didik untuk selalu berhati-hati dalam menggunakan peralatan di dalam laboratorium agar tidak disalahgunakan. Yang kedua ada penyimpanan alat dan bahan. Penyimpanan alat dan bahan ini menggunakan beberapa prinsip, diantaranya frekuensi pemakaian, alat-alat yang boleh diambil sendiri oleh siswa, alat-alat mahal dan lain-lain sebagainya. Penyimpanan alat dan bahan ini misalnya diklasifikasikan atas alat dan bahan, jenis alat, jenis bahan. Misalnya alat-alat ini dipisahkan dari bahan-bahan. Peralatan yang terbuat dari kaca dipisahkan dari peralatan dari kayu.
Jadi memang penyimpanan alat dan bahan laboratorium ini sangat diperhatikan. Jadi jangan asal menyimpannya saja. Yang ketiga itu ada tata tertib laboratorium. Tata tertib laboratorium ini dibuat untuk menjaga keamanan dan juga keselamatan laboratorium. Yang keempat itu ada keamanan dan keselamatan kerja laboratorium. Keselamatan dalam laboratorium itu merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam pengelolaan laboratorium. Jadi laboratorium itu dikelola dengan baik supaya kita akan merasa nyaman dan aman di dalamnya. Yang kelima itu ada efisiensi penggunaan laboratorium. Nah, sering terjadi di dalam sebuah laboratorium itu bahwasanya peralatan praktikum itu rusak. Bahkan bukan karena sering digunakan, tetapi justru karena terlupakan. Terlupa di sini maksudnya itu terlupa karena tidak terpakai, dan hal ini bisa terjadi akibat dari tidak memahami penggunaan alat. Karena itulah perlu penekanan dalam perencanaan secara baik oleh pengelola laboratorium, sehingga alat dan bahan dalam laboratorium itu bisa terjaga secara aman. Yang keenam ada proses penggunaan laboratorium. Nah, laboratorium dan juga kelengkapan peralatan praktikum itu merupakan prasarana dan sarana penunjang dalam pembelajaran bagi siswa. Nah, jadi dapat melakukan kegiatan praktikum ini dapat menunjang kelancaran dari pembelajaran. Dan praktikum ini akan berjalan dengan baik apabila sekolah itu memiliki peralatan dan bahan praktikum yang lengkap. Selanjutnya ada program laboratorium sekolah dan katanya dengan peningkatan keefektifan pembelajaran di sekolah. Program laboratorium sekolah ini merupakan salah satu kebutuhan bagi peserta didik yang secara langsung itu merupakan sebagai sarana dan prasarana yang digunakan untuk memenuhi kegiatan pembelajaran peserta didik. Nah, kaitannya dengan program laboratorium sekolah dengan peningkatan keefektifan di sekolah yaitu sebagai sarana dan juga prasarana untuk memenuhi kebutuhan mata pelajarannya agar kegiatan belajar mengajar dapat terpenuhi dan juga efektif. Jadi, program laboratorium di sekolah ini sangat menunjang bagi pembelajaran siswa di sekolah agar mereka itu bisa melakukan praktek yang sebenarnya di dalam laboratorium. Selanjutnya ada tata tertib dan juga administrasi dari laboratorium sekolah ini. Nah, tata tertibnya yaitu yang pertama ada siswa itu wajib datang tepat waktu. Siswa juga tidak diperkenankan masuk ke ruang laboratorium tanpa seizin guru. Siswa diperkenankan masuk ke ruang laboratorium itu setelah semua peralatan siap dan dalam kondisi yang layak digunakan. Yang keempat, siswa yang terlambat kurang dari 15 menit diperkenankan memasuki laboratorium setelah mendapat izin dari guru. Ada juga siswa yang terlambat kurang dari 15 menit tidak diperkenankan memasuki laboratorium kecuali dengan alasan tertentu. Selanjutnya, siswa tidak boleh diperkenankan membawa makanan atau minuman ke dalam ruang laboratorium kecuali untuk praktikum. Yang selanjutnya ada siswa tidak boleh tidak diperkenankan membawa alat-alat atau bahan praktikum keluar ruangan tanpa seizin dari guru. Nah, selanjutnya dilarang mencoret-coret bangku atau ruang laboratorium. Dan juga alat-alat atau bahan praktikum itu harus digunakan sesuai dengan petunjuk penggunaan atau sesuai anjuran dari guru. Dalam melakukan praktikum, hendaknya digunakan bahan yang secukupnya. Dan di dalam laboratorium itu kita harus menjaga kebersihan dan juga membuang sampah itu pada tempatnya. Jangan juga bermain-main selama praktikum berlangsung, agar tidak terjadi kekacauan di dalamnya. Nah, setelah selesai praktikum, alat-alat dan juga bahan itu hendaknya dikembalikan ke tempat semula dalam keadaan lengkap, bersih dan juga siap pakai. Nah, di dalam laboratorium, setelah kita melakukan praktikum, kita harus mencuci tangan
agar kita terhindar dari yang namanya zat-zat yang ada di dalam laboratorium. Dan juga sebelum meninggalkan ruang laboratorium, meja praktikum itu harus dalam keadaan bersih. Kursi juga diletakkan di atas meja, keran air dan juga gas itu ditutup rapat. Dan kontak listrik juga dicabut agar tidak terjadi kerusakan di dalam laboratorium. Nah, mungkin ini juga termasuk dari tata tertib dan juga administrasi dari laboratorium sekolah. Selanjutnya ada evaluasi program laboratorium sekolah. Nah, tujuan dari evaluasi dalam pengelolaan laboratorium di sini adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan program yang telah dijalankan dan juga untuk memperbaiki program kerja yang akan datang agar bisa lebih baik lagi hasilnya. Evaluasi pengelolaan laboratorium ini dapat dinilai efektif apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama itu adanya evaluasi kegiatan pelaksanaan program kerja dari laboratorium IPA. Yang kedua, adanya tindak lanjut dari evaluasi yang dilakukan. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Di sini ada studi kasus yang sudah kami ajukan. Di sini ada studi kasus yang mana kasusnya ini bertempat di SMA Negeri 12 Padang. Nah, keadaan laboratorium IPA, biologi, dan juga kimia di sekolah tersebut itu banyak debu di meja praktikum. Sehingga setiap kelas yang akan melakukan praktik di laboratorium itu harus membersihkan debu di atas meja terlebih dahulu. Dan juga kursi yang digunakan di laboratorium biologi dan kimia juga kurang nyaman. Kurang nyaman digunakan karena panjang kursi itu tidak sama. Panjang kaki kursi itu tidak sama. Yang hal tersebut dapat menyebabkan kursi goyang. Sehingga dari pengamatan kelompok atas kasus tersebut ialah pengurus laboratorium kurang memperhatikan kebersihan dari laboratorium dan juga dalam melakukan pengadaan barang di laboratorium itu kurang baik. Nah, kelompok mengambil solusi yang mana menurut kelompok kepala sekolah itu dapat mengadakan pelatihan untuk pengurus laboratorium sehingga pengurus labor ini dapat melakukan pengadaan barang labor dengan baik sehingga proses praktikum di laboratorium ini dapat berjalan dengan efektif dan juga pengurus laboratorium dapat memilah atau menyisipkan barang-barang yang kurang nyaman digunakan dalam proses pembelajaran. Solusi yang berikutnya ialah kepala sekolah itu dapat melakukan pengawasan secara berkala terhadap kinerja pengurus laboratorium. Apakah tugas dan tanggung jawabnya itu sudah dijalankan dengan baik atau belum. Baik, sekian terima kasih. Itulah penyampaian materi dari saya. Jika ada kekurangan atau kehilafan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.